yang membuat pengaruh dalam hidup saya itu pada saat saya harus merasakan berpisah dengan papanya anak-anak. Tidak gampang loh mencintai seseorang, tidak gampang loh mencari pengganti papamu. Mama bilang gitu. Betul loh. Karena pada saat kita memutuskan untuk mendekatkan diri dengan seseorang lawan jenis kita ingin mencoba untuk membina suatu keluarga baru. Ya, anak-anak tidak suka atau salah satu tidak suka, saya memilih mundur. Kasih tahu ke suami saya tidak mau karena saya punya alasan sendiri. Jelas tidak mungkin saya ceritakan kepada anak saya yang berusia 6 tahun pada saat itu. Atau kepada Devara yang masih berusia 2 tahun, bahkan Kayla baru lahir. Saya menunda itu semua sampai saya yakin saya mampu secara materi dan satu keyakinan bahwa pasti akan baik-baik aja gitu. Pilih A. Adi Bing Samet atau B. Tio Pakusadewo. B. Kenapa, Mah? Karena dia sudah sering menjadi suami saya di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimu akan kita buat indah dan bermanfaat dan penuh dengan ilmu-ilmu baru karena sebenarnya sih aku yang lagi ingin berilmu kepada senior. Senior. Banyak banget ya suaranya. Udah dengar suaranya siapa lagi kalau bukan Mama Ira Maya Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2000 penonton kita di studio ini ya. Oh, di dunia ini malah banyak banget penonton kita. Ya kan, termasuk tuh produserku yang ketawa-ketawa iya, itu aja ya dia mah. Bener-bener ada Ditya, hai Ditya. Seru banget ya, seru banget. Terima kasih loh Mama diundang. Aku yang terima kasih karena tadi tuh aku sebenarnya udah podcast di channelnya Mama Ira loh. Boleh sebutin nggak? Iya dong, harus dong di subscribe ya. Ira Maya Sofaril. Wah. Subscribe, gantian nonton aja di sana. Itu cerita yang nggak pernah aku ceritain sebelumnya di podcast lain, jadi harus beranjak langsung ke sana. Cakep. Kan, Masya Allah, Mama Ira. Darling. Mama Ira itu kan udah ngetop 2 tahun setelah aku hidup gitu loh. Maksudnya aku berumur 2 tahun, Mama Ira udah ngetop banget. Allahu Akbar, alhamdulillah. Bagaimana kok bisa ceritanya menjadi penyanyi di usia yang penyanyi cilik berarti ya? Cilik banget Angie. Mama nyanyi tuh tahun 76. Waktu itu usianya Mama masih... jangan 76, aku belum lahir berarti ya. Dan aku harus spill ya. Dan aku harus ajak semua maupun milenium maupun milenium lagi. Itu kan lihat ya, generasi milenial, Gen Z ataupun Gen Alpha, terserah apa itu. Harus tahu yang namanya Mama Ira. Iya benar. Jadi ceritanya Mama itu kalau boleh sedikit flashback kita ya, zaman karirnya. Mama Ira pertama nyanyi tahun 76 Angie. Waktu itu usia saya masih 8 tahun. Lalu pertama kali itu rekaman namanya, mungkin banyak fans-fansnya Mama yang tahu, namanya lagu itu Abang Helicak judulnya. Masih kaset. Gimana? Hey Abang Helicak, mari antar saya pergi ke sekolah, ke Jalan Garuda. Tahu gak sih Helicak? Sekarang udah abang menyala. Iya. Menyala abangku. Menyala abangku. Ada tuh kan Helicak tuh, pakai Helicak tuh di belakang. Oh Helicak ini sepeda. Itu yang kalau kita dulu zaman apa? Bajai ya dulu ya. Sekarang kan Helicak gitu, kayak motor belakangnya gitu. Kita duduk di depan gitu. Oke, itu kan ilmu baru lagi. Itu emang dulu ngotop banget ya zamannya Mama Ira ya. Pada saat itu iya. Tahun 76, terus Mama tahun 78 ada album Cinderella. Itu yang memang di mana-mana orang nyebutnya yang paling the most viral and the most popular ya. Iya, katanya Mas sama kalau orang-orang bilang tuh Ira Maya Sofa itu Cinderellanya Indonesia. Iya loh itu. Jadi semua orang belum punya sepatu kaca, mohon maaf saya sudah punya sepatu kaca. Maaf ya, dan kalau kalian punya banyak duit nggak mungkin beli sepatu kacanya karena udah punya Mama Ira. Nggak bisa. Sekarang sepatu kacanya udah peruluk. Udah diganti Keds, ya Allah. Tapi menyenangkan lah masa-masa itu. Awalnya kok bisa Mama Ira kan terdeteksi. Terdeteksi ya, grig-grig gitu. Mama tuh dari kecil senang menyanyi, Angie. Saya adalah wakil sekolah waktu zamannya SD, di SD Blok S, sebagai salah satu peserta lomba menyanyi antar sekolah. Berbarengan dengan sahabat saya yang notabene adalah tetangga saya. Saya juara 1, dia juara 2. Kebetulan kami bertetangga. Tetangga saya itu adalah juga bertetangga dengan Usman Bersaudara. Usman Bersaudara itu adalah sebuah band yang hits banget pada zaman itu.
Ya kalau aku Oke. ngangguk-ngangguk Mak, karena aku emang nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu oke, nggak apa-apa. Sangat-sangat dimaklumi. Jadi usaha saudara, singkat cerita, kami sekali waktu main-main ke IKPN ke rumahnya beliau. Lalu kita nyanyi-nyanyi. Pada saat itu sahabat saya lebih dulu tampil bikin single. Ada Yohan Tanamal, ada Cica Kuswoyo. Tahu. Ya. Oke, dulu waktu itu saya mau nyanyi seperti Yohan gitu. Yang lainnya, oh saya mau nyanyi, ayo saya mau rekaman gini nih. Sementara iramanya kecil ya, nah. Saya kan main piano kan. Mau nyanyi nggak itu? Nggak. Dulu saya itu gitu, karena saya itu memang nggak seneng sesuatu yang dipaksa gitu kan. Jadi emang mandiri lah dari kecil itu, nggak usah. Tapi jinak-jinak merpati, Angie. PT Irama Tara, ownernya sampai sekarang adalah papa angkat saya. Beliau masih ada Bapak Hartono Hendra, itu Papino itu sempat datang. Masih nonton, mudah-mudahan Papi masih nonton. Saya panggilnya Papi Hartono. Itu datang ke rumah. Ya, saya waktu itu tinggal sama Oma di daerah Cineru, ketemu sama Papi Mami. Begini Pak Syaf, dengan almarhum Papi. Saya ada rencana baik mau mengajak Ira Maya Sofa, putri Bapak untuk rekaman. Waduh, ya kan? Wah, kalau saya terserah anaknya Pak. Wah, kan begitu kan? Sementara yang dicari, Maya kemana? Kan panggilnya Maya dulu. Maya kemana ya? Maya kemana ya? Kok nggak ada nih? Maya kemana? Rupanya saya lagi ditepokin sama Oma saya, turun. Lagi naik di pohon ceri, tetangga. Aduh tomboy. Tomboy. Turun, ada tamu, ganti baju. Mau nyanyi nggak rekaman segala macam? Nanti ya, pikir dulu ya, belum tahu gitu. Singkat cerita, akhirnya rekaman. Dulu nama saya terlahir dengan Hira, H-Y-R-A. Hira Maya Sofa. Kenapa namanya Maya Sofa? Karena ibu saya sangat menyukai bintang film pada zaman itu yang namanya Maya Sofa. Oh, diambil cantik dari sekali. itu. Iya. Itu saya tahu tuh. Iya, jadi cantik sekali. Nama saya Hira, diangkat dari nama gua Hira, Nabi Muhammad penerima wahyu. Ya. Lantas begitu saya diajak rekaman pertama kali, diganti namanya karena yang rekamannya PT Irama Tara, biar gampang jadi Ira Maya Sofa. Jadi ikon pertamanya Ira Maya Sofa itu Irama Tara ya saya, aku yang cilik gitu. Tapi ini bisa nyanyi apa otentik langsung bisa atau dilatih? Begini Angie, Papi itu, almarhum Papi saya adalah seorang drummer di band kakek saya yang notabene juga sama-sama suka musik. Jadi Opa dulu punya band namanya Eka Combo, Eka Kartaria. Dulu sama-sama dengan Ibu Lili Suryani, Nah Mami itu penyanyinya, seneng nyanyi sama Papi dulu. Jadi nggak heran lah Nggak ya. heran. Nggak heran. Begitu pas brojol, anaknya pada pinter nyanyi semua. Iya, darah seninya udah ada dia mengalir. Iya. Turunan kayaknya. Iya benar. Itu true. Sampai sekarang juga jadi anak-anak Mami, cucu-cucu Mami semua senang nyanyi dan bermusik. Oke, tapi sampai sekarang Mama Ira masih nyanyi? Saya tidak menyanyi secara rekaman atau sering show gitu. Walaupun ada beberapa undangan-undangan, saya lebih sering sekarang mengajar vokal untuk anak-anak, remaja dewasa. Suara kayak Angie masih bisa dilatih nggak sih? Masih bisa. Kalau Angie nyanyi sama Kalau ketawa sih. Iya. Ini pada ini nggak boleh Ditya gitu. boleh, Ditya mau nyanyi boleh. Tapi dia spesialis khusus. Saya latih dia sehari 4 jam. Jadi khusus hanya Ditya aja. Kalau Angie mah oke. Angie masih bagus loh suaranya, masih keren suaranya. Aduh ya ampun. Iya. Jadi internet ya, aja. It's okay, nggak apa-apa. Jadi ada sekolah aja. khusus? Ada namanya Starlight Academy. Oh, Starlight Academy. Starlight Academy. Adanya di Ararasa Building di BSD. Jadi Mama setiap Sabtu Minggu jumpa dengan cucu-cucu. Oke, sekarang aku paham. Karena anak-anak yang ingin berlatih vokal. Vokal sama Mama, ada public speaking basicnya. Jadi Mama ngajar 1,5 jam, not only vokal. Mama juga ngajar calistung. Tahu nggak calistung? Enggak. Membaca, menulis, berhitung. Untuk anak-anak usia 4 sampai 9 tahun. Aduh itu sih my dream passion banget deh, pengen banget deh masa tuanya begitu. Iya, jadi Mama tuh sengaja ngatih mereka 1,5 jam, ada yang menyanyi 1 jam dan berikutnya boleh tukar-tukar gitu. Terus Mama private ya, lalu Mama juga bisa mengajar acting untuk anak-anak. Oke. Nanti kapan-kapan kita main ya ke tempat sekolahnya ini boleh kapan-kapan. Kita sidak tempatnya gitu. Boleh kapan waktu nanti ya main-main. Angie juga boleh lihat sana. Terus masih sibuk lah bikin baju. Iya loh, aku tuh naksir loh bajunya ini loh. Ini alhamdulillah ini baju buatan Mama. Boleh nggak sih disebutin? Boleh dong. Boleh ya kan, bismillah. Aparel 291K. APPAERL Aparel 291K.
Aparel 291. pokoknya nanti di bawah sini aja ya, Makasih, ya kan udah mulai makasih. lola nih. Gak apa-apa. Tapi bahannya ini aku nggak kaleng-kaleng loh ya, ini enak nih. Ini kan kita pabrik ya Angie, jadi kita bukan konveksi satuan. Gitu. Oh, desain dia niche ya jadinya. Dan dia kita memperhatikan dari stitchingnya, jahitan-jahitannya, quality controlnya itu luar biasa, desainnya sama AI saya, Kika, manajer saya juga. AI jadi jadi biasa, AI ya. juga bikin, terus saya juga ikutan sama-sama lah kita running ya, marketing dan lain sebagainya. Nah, tapi kan Mama nih berarti udah berpindah dari penyanyi jadi pelatih penyanyi, ya kan? Berarti semuanya upscaling gitu loh. Upscaling. Upgrading Mama juga sambil minum semuanya. ya. Oh iya, Oke. aku jadi lupa nawarin ya kan. Nah, tapi kan Mak, artinya hidup itu kan nggak selalu terus naik ya. Oh iya loh saya. Kita akan menjalani itu semua ya. Nah, dan kita pengen tahu bagaimana sih kalau Mama Ira tuh dulunya pasti pernah mengalami ya titik terendah lah dalam hidup, terus pasti juga less motivated. Nah, mudah-mudahan Mama Ira sih bisa sharing supaya siapapun yang mendengarkan tidak merasa sendiri, karena kita tahu hidup itu tuh pasti kalian akan menghadapi masalah. Dan untuk itu adanya podcast ini. Iya. Senang banget makanya. Makanya jadi begini kan tadi Edi tanya. Mami itu kan hidup kita nih berputar. Oh iya pasti. Itu kan bukan satu statement yang klise. Kita merasakan senang sudah. Kita merasakan di atas. Kita merasakan happy, mau you name it, dari masalah materi ya kan, nama besar dan lain sebagainya. Oke. Tapi seiring dengan waktu berjalan, kita menjalani kehidupan, tentunya semuanya banyak hal yang membuat kita semakin kuat. Kenapa? Tempaan itu terus-menerus ada. Saya dari kecil sudah menjadi anak yang mandiri karena saya tinggal lama sama oma. Saya tidak tinggal sama papi dan mami. Jadi oma mendidik saya secara Belanda di rumah. Jadi dari awal pun saya secara pribadi sudah mandiri. Saya adalah anak yang bertanggung jawab terhadap keluarga semenjak saya menginjak tahun 76 menjadi milik masyarakat, dan saya mendedikasikan hidup saya untuk masyarakat dan keluarga. Artinya saya juga memberikan perhatian total, bantuan support full ya kepada keluarga. Gitu ya. Kalau misalnya saya sekarang mengatakan bahwa sudah merasakan senang dan pada akhirnya saya jatuh terpuruk, itu sempat dirasakan pada saat perpisahan saya dengan papanya anak-anak. Itu adalah titik paling rendah. Sebelumnya saya sempat juga kalau merasakan kehilangan figur atau seseorang yang penuh arti dalam kehidupan kita, itu satu hal yang sudah ketetapan Allah ya, tidak bisa kita rubah. Tapi yang membuat pengaruh dalam hidup saya itu pada saat saya harus merasakan berpisah dengan papanya anak-anak. Itu tahun 2006. 2006 ya, saya berpisah dengan Mas Ari tahun 2006. Itu saya membawa 4 orang anak-anak kecil yang luar biasa, ya, bertahan Kalista, Devara, Kaila, Rafa. Dan full of drama kan pada saat itu, full of drama ya. Aku malah nggak ngikutin beritanya. Ya nggak apa-apa. Ini hanya kita belajar dari segala sesuatunya. Dan aku aja, sih respect loh Mama Ira mau sharing gitu. Terima kasih. Dan ini saya jalani day by day ya, dengan selalu diberikan support sama ibu saya, orang tua saya, papi dan mami waktu itu masih ada papi. Ayo kakak, saya di rumah dipanggil kakak. Ayo kakak, kakak pasti bisa. Kakak pasti mampu ke depannya. Alhamdulillah, semua terbuka satu demi satu. Perjalanan karir, persahabatan, termasuk dengan AI saya sudah 18 tahun menemani saya jatuh bangun, ya kan? Kika luar biasa, thank you khusus kepada manajer saya Kika, selalu ada. Ya, lalu ada juga sahabat-sahabat saya yang selalu mendampingi dan anak-anak yang fully support banget. Itu mereka sangat luar biasa ya. Jadi mama sudah merasakan jatuhnya, diangkatnya lagi, dijatuhkan lagi. Yang membuat mama tegar sampai detik ini, tahu nggak kenapa Angie? Selain doa ibu saya, adalah anak-anak yang begitu sangat berharap mama ada dan sehat. Mama ada dan sehat, it's true. Ada itu it's real ada. It's not only my physically ada, tapi by the time they need me, mama ada di situ. Iya, betul. Itu yang mama bilang. Jadi we're talking about quality time, we're talking about anything yang betul-betul bisa
Mama rasakan not only hanya, "Hi mom, you're there," Iya, tapi betul, by the betul. time kita touch, "I'm here." Itu rasanya beda banget. Jadi bukan hanya presence-nya No, ya, it's not tapi like presence. soul-nya. It's a soul, it's the bondingnya kita Iya, kerasa. Even mereka udah pada besar-besar semuanya, tapi buat saya mereka tetap jadi bayi-bayi yang luar biasa. Tapi ketika mama ada perpisahan itu gimana mah recovery-nya? Wah ini perjuangan dan doa lagi. Perjuangan doa dan air mata. Mohon maaf dengan segala hormat. Angie terpisahkan karena Aji pupus, ya berpulang. Kalau saya bercerai hidup, oke? Dramanya akan berbeda, ya. Pada saat itu, kenapa saya katakan dramanya? Karena saya nggak mau bicara muluk-muluk atau saya berbohong, ya kan? Karena this is the fact of life yang harus saya hadapi. Jatuh bangunnya, perpisahan, marahnya, keselnya, semua masih bercampur aduk, masih semua muter. Itu saya jalani sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Lama ya, Oh iya, karena saya kan sempat jauh dengan anak-anak pada saat itu. Gitu. Jadi ada proses di mana saya sempat jauh sama anak-anak, tapi saya yakin lagi bahwa satu hal, Allah tidak akan tidur. Allah tidak pernah tidur, tidak lupa dan buta. Jadi semuanya kita jalani dengan rasa besar hati dan bersyukur bahwa saya masih diberikan kekuatan, ketegaran saya jalani semua itu. Aduh. Ya kan di samping yang tadi support system saya berjalan. Akhirnya saya rangkul anak-anak, Kalista masih 12 tahun, anak yang pertama ya kan 12-10 tahun, masih kecil-kecil mereka semua. Sampai saya merasakan keutuhan itu ada lagi, baru saya mengatakan bahwa oke, mama siap nak sekarang. Berangkatlah itu semua waktu saya pertama kali idola cilik sama pendamping saya sama Kika. Kika sama ada sahabat saya Eri satu lagi. Ayo Ra, pasti bisa. Dari mulai saya keluar rumah, saya tidak punya rumah, saya nyicil rumah, saya kontrak rumah, saya beli rumah dengan hasil keringat saya sendiri. Saya tidak minta dari siapapun, saya katakan pada anak-anak saya pada saat itu, Mama akan membuat kalian bangga. Wah. Satu hari Mama pasti bisa buktikan. Saya bekerja mati-matian, saya bagaimana berusaha untuk selalu membahagiakan orang tua saya, adik-adik saya dan anak-anak saya. Dan akhirnya Mama punya rumah yang tidak besar yang sampai detik ini alhamdulillah Mama tempati. Dan itu menjadi bukti bahwa kekuatan seorang Ira Maya Soffa tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Itu yang Mama rasain. Dan sampai detik ini. Dan itu gak mudah loh. Kita kalau ngomong mungkin cuma dapat 2-3 menit tapi ngejalaninnya itu. Ya, setengah mati. Wah luar biasa. Kita masing-masing bisa merasakan kan, karena kita dalam posisi yang serupa tapi tak sama ya. Iya. Itulah kita saling menghormati. Itu. Aku baru tahu loh Mbak Air. Maksudnya dari nggak punya. Iya. Itu kan apalagi kita single mother ya. Aku tuh ngerasain banget kan kerja gitu kan. Rasanya kayak gimana gitu 18 tahun saya bertakhta sampai detik ini di tempat ini di bangkunya Angie. Saya masih single. Dan saya terus bertahan bagaimana, saya bilang sama anak-anak. Anak-anak ngomong sama saya, Mama, ini saya ngomong apa adanya ya. Mama, it's time for you to move on. It was many years ago. And I said, tunggu dulu nak. Kita sebagai perempuan nggak akan sama dengan seorang laki-laki. Karena figur seorang perempuan itu menjunjung tinggi selalu. Bagaimana keberadaannya perempuan itu. Bagaimana kita harus bertindak dan bersikap. Apalagi Mama punya anak-anak. Tidak gampang loh mencintai seseorang. Tidak gampang loh mencari pengganti papamu. Mama bilang gitu. Betul loh. Karena pada saat kita memutuskan untuk mendekatkan diri dengan seseorang lawan jenis kita. Kita ingin mencoba untuk membina suatu keluarga baru. Ya, anak-anak tidak suka atau salah satu tidak suka. Saya memilih mundur. Jadi kalau yang bertanya kenapa Angelina Sondak belum menikah, ini jawabannya ya. Saya memilih mundur. Saya memilih mundur. Kenapa? Karena buat saya tidak ada bekas anak. Itu dia. Cintanya anak-anak tuh mengantarkan saya nanti sampai saya masuk ke liang lahat sampai terus itulah ada di sana. Itu betul banget, setuju banget. Dan aku pikir bagi semua single mom yang belum memutuskan menikah ya ini adalah perwakilan. Salah satunya. Salah satunya. Mungkin ini karena banyak ini. Jadi saya bilang sama anak-anak, ayo sekarang kita buktikan kepada banyak orang
bahwa keberadaan mama yang single ya tentang kan kami tetap baik hubungannya, alhamdulillah dengan papanya tetap baik ya. Itu yang harus dicontoh ya. Dengan papanya tetap baik, dengan mama sambungnya anak-anak juga sangat baik. Saya berterima kasih pada Lala dan Mas Ari masih selalu ada untuk anak-anak, dan saya juga katakan kepada mereka, mari kita semua rangkul satu dengan yang lain karena sampai kapanpun kita akan selalu sama-sama. Kelebihan kekurangannya mama, baik buruknya mama dan Mami Lala, panggilnya Lala ya, Mami Lala, itu adalah sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian. Ini yang perlu dicontoh ya, bagaimana membangun silaturahmi gitu kan. Saya sangat baik dengan mereka. Saya baik juga dengan anak-anak sambung saya, dengan Koko sama Dede. Iya loh. Mereka, bahkan Dede waktu lahir saya nungguin. Oh ya? Iya. Waktu anaknya Mas Ari terakhir. Dan bisa kok ibu sambung sama anak sambung baik tuh bisa. Bisa. Gitu tidak kan. Semuanya. Tapi ada tantangannya, ada bukannya tidak ada. Pasti semuanya kami pun berproses dalam hal ini. Betul. Kalau mau dibilang gampang ya nggak gampang-gampang banget, tapi bisa gitu bisa. Kan. Kan ada reasonnya kenapa kita mengatakan itu bisa. Betul. Kalau kita tidak ada reasonnya, kenapa kita harus menyampaikan bahwa mengatakan pada diri kita sungguh-sungguh kita bisa. Karena kalimat kata-kata bisa itu sangat deep buat mama. Betul ya, betul. Sangat deep. The power of words. Oh ya, the power of words, it's bisa. Ya, I always tell my kids, nggak ada istilahnya kalian tidak bisa. Because all my kids itu pasti bisa nak. And they prove it until now. Ini kan aku kan tadi bilang ya, aku kan mau belajar dari Mama Ira. Karena sesungguhnya kan aku sebagai single mom juga punya kendala. Aduh gimana nih Maya buat ngebesarin Kianu sendiri. Kadang-kadang kan ada juga ya Maya, pagi abis sholat subuh kita hektik siapin sarapan, ngecek bukunya udah dibawa ke sekolah apa belum. Apalagi anak laki. Wah, gimana? Makasih tips ya. Anak laki. Nah Mama tuh punya 4 orang anak. 4 orang anak ini perempuan laki. Indahnya. Ya, indahnya ya. Kalau orang Jawa bilang urut kacang. Ya. Jadi kalau Mama lihat karakter-karakter anak-anak ini aja sudah pasti berbeda. Karakter Kalista yang keras, Devara yang tenang, cool, Kayla yang meledak-ledak seperti mamanya, swing mood gitu ya. Terus yang paling kecil lebih cool gitu. Ya kan? Nah caranya gampang. Kalau buat saya gampang itu karena saya tahu mereka kan. Iya, beda kalau saya ngomong part of the ages of Kenu kan ya, beda. Karena saya tahu anak-anak karakter seperti apa sifatnya mereka hanya dengan satu kalimat aja. I do trust you. Mama percaya sama kalian. Jadi begitu kemandirian itu terbentuk sejak kecil, tempaan mereka pada saat mamanya berpisah dengan papanya, bagaimana kerasnya kakak Kalista menghadapi kondisi yang terjadi, lingkungan have to taking care of the brothers and sisternya gitu. Jadi kita semua sama-sama coba untuk saling nyatu gitu. Gimana sih caranya nih? Banyak orang bilang kan kalau broken home tuh katanya kadang-kadang most of the time itu keluarganya pasti anaknya berantakan misalnya. Atau segala macam. Saya rasa dengan segala hormat itu kurang begitu adil kayaknya. Kurang nyaman gitu ya. Karena saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki anak-anak yang super duper hebat, tidak. Tapi saya merasa bangga karena 4 harta kekayaan saya itu sudah sampai detik ini sudah membuat saya bangga luar biasa. Angie. Tante Angie harus tahu Kalista itu sekarang dia usia 30 tahun, usianya sudah matang sekali. Promo merit karena katanya nanti dulu mama aku masih mau kerja cari duit. Anak sekarang harus dihargai. Anak sekarang ya kita hargai ya. Lalu yang kedua adalah Devara saat ini sebagai wakil director dari Mega Capital Securitas. Luar biasa. Di Transcorp. Success on you. Terima kasih Tante Angie, dia membawa pulang summa cum laude dari Ohio State University di finance. My God. Lalu berikutnya lagi adalah Kayla Putri Nangkana, dia saat ini dokter Tante Angie, dia juga dari UI Fakultas Kedokteran Internasional, dia juga bagus sekali lulusannya yang terbaik luar juga. Biasa loh. Saat ini sedang persiapan praktek juga. Lalu yang paling kecil Rafa Putra dari Psikologi UI juga sedang masuk kuliah. Gitu. Jadi Mama coba untuk menjalani ini semua dengan up and down, naik turun gitu ya. Ada waktunya Mama drop gitu, waktunya Mama merasakan bahwa I don't think that I can make it gitu. Tapi lagi-lagi AI saya, Mami gitu kan, nggak bisa, kakak bisa gitu. Dia lebih galak, manajer saya tuh lebih galak daripada security saya mana gitu, nggak ada. Dia lebih judes daripada siapapun. No, I need that kind of situation gitu. Karena gini,
Kalau saya nggak punya seseorang yang bisa membuat saya, atau dalam hal ini misalnya saya punya mami saya, ibu saya itu kan orangnya kan keras mami itu. Tapi seiring dengan waktu berjalan ya tetap tegas gitu ya. Tapi mami itu memberikan keleluasaan bergerak gitu. Nah kalau saya tidak diberikan kepercayaan keleluasaan bergerak, tapi saya juga tidak dijagain, dipagerin dengan segala macam. Itu betul sih. Ya, itu kan setiap orang yang namanya manusia ya, Inji. Betul, ada hilafnya. Oh ya, takut hilaf, takut yang kita tidak bisa out of track atau apa gitu. Betul. Nah ini alhamdulillah, jadi saya sangat menyadari itu semua. Bahwa kembali lagi memaknai hidup, perjalanan hidup, jatuh bangun, pembentukan karakter, bagaimana saya menghidupi anak-anak, itu semuanya betul-betul sekarang ini kalau hampir, saya kan Maret besok insya Allah 57 tahun nih ya. Mudah-mudahan ya gitu ya. 57. Iya. Ibaratnya Mama Ira tuh seumuran Mas Aji dong ya. ya. Saya sama aja. Kelahiran 68 iya, ya. Betul sekali Mak almarhum ya. Jadi saya bilang sekali lagi, dengan usia Mama yang sudah tidak muda lagi, Mama masih tetap ingin melakukan sesuatu. Saya bilang sama anak-anak, jangan susah. Iya. Anak-anak Mama nggak usah susah. Insya Allah Mama masih dikasih sehat. Alhamdulillah Mama sehat. Mama tetap akan bekerja. Mama nggak mau nyusahin kalian. Aduh. Gitu. Jadi ya sudah, mari kita jalanin aja semuanya. Tapi ini luar biasa loh, karena ternyata tidak ada keegoan. Artinya kan kadang-kadang orang tuh punya egonya sendiri gitu. Itu yang Mama mau cerita lagi. Boleh Mama tambahin lagi? Iya dong. Boleh ya? Enaknya ini cuma satu pertanyaan, Mama yang jawab ini. Iya, enak banget. Abis itu betul kata Oke, ya, lucu kan? lagi ya. Ego, bicara soal ego. Kalau yang namanya orang tua, katanya ego itu berperan aktif dari seorang tua. Iya kan? Mama ini orang tua yang melahirkan kalian. Mama itu, wah ini kan gaslighting kan biasa kayak gitu kan. Ya kan, segala macam. Terus saya bilang dalam hati saya, salah. Kita tuh lupa bahwa kita juga hanya sebatas manusia. Kita tuh suka salah. Dan orang tua belum selalu benar, belum tentu benar terus. Percaya deh, itu satu yang harus kita lepaskan ya. Kita harus convince kepada banyak pihak, terutama anak kita. Mama, papa belum tentu selalu benar. Itu yang mematahkan ego dulu. Tapi tetap porsinya bahwa kita adalah orang tua. Betul. Ini loh orang tua, ini loh Mama Enji, ini loh Mama Ira. Kenu harus sayang sama Mama, hormat sama Mama. Anak-anak Kalista, Devara, Kayla, Rafa juga sama. Tapi kita kalau pada saat lagi ini, kayak temen Enji. Udah kayak temen. Iya kan? Mereka diskusi, mereka tanya, teman berantem. Mama itu 4M. Saya selalu bilang 4M. Menjemput, mengantar, membayar, marah-marah. Itu Mama 4M. Udah pasti mutlak. Udah pasti. Ya udahlah, aku harus terima juga gitu kan. Gak apa-apa, emang 4M itu 4M. Adalah melekat kepada seorang ibu. Whether we like it or not, itu tetap harus ada. Iya, jadi 4M itu terus melekat. Nah akhirnya kita merangkul anak-anak itu menjadi teman. Begitu kita tahu mereka adalah teman dan sahabat kita, mereka akan memposisikan kita lebih terbuka pada saat berkomunikasi. Iya, that's my experience ya, pengalaman Mama. Aku belajar gitu. Banyak loh ini loh. Jadi aku nggak sedih-sedih banget gitu loh, Mama. Nggak usah sedih-sedih banget. Anak sekarang itu kita nggak perlu ngomong dengan otot. Iya ya. Nggak perlu. Cucuran air mata darah nggak usah. Enggak ya. Kita nanti dibilang, aduh Mama begitu. Nangis dulu ya kan. Mama nggak funky. Mendingan, iya itu betul. Ya, sekarang mendingan kita balik aja ke mereka gini. Ya udah, apapun yang terjadi di sana, Mama nggak bisa jagain kamu 24/7. Satu, kedua, it's all about trust and untrustable. Oke? Jalani semua kehidupan karena kamu yang lebih tahu. Mama nggak bisa jagain kamu, tapi Allah selalu melihat. Oke? 3, tahu persis resikonya apa. Kalian kan udah pada gede-gede nih, ya kan? Mama nggak perlu gantiin popok dong. Jadi kalau besok kamu tahu melakukan sesuatu resikonya kayak gitu, tanggung sendiri ya. Nah. Kalian mau Mama happy? Iya Mama happy. Oke. Mari kita bekerja sama. Asik. Udah jalan. Saya dong Kenu, kerjasama dong. Kerjasama Kenu lagi Mama ini kual-kual aja mamanya ya kan. Tapi emang akhirnya ketika aku sama Kenu berteman gitu loh, jadi enak sih gitu loh hubungannya gitu kan. Aku emang sih ya pertamanya aku juga harus mengakui aku salah. Karena aku punya keegoan sendiri kan, aku bebas gitu kan, aku bikin aturan harus sholat subuh, harus iqra. Dia nyeletuk
Mami keluar penjara, aku masuk penjara. Aduh, udah deh, abis itu aku udah nggak mau lagi deh. Iya, benar. Maaf ya. Loh, enggak gini, kan kita kan harus perlu menghargai, jangan harus agak-agak susah kalau kata harus tuh kayaknya dipaksain. Tapi kita perlu menghargai ya anak-anak itu kan, ya itu tadi anak-anak sekarang kan beda, pola berpikirnya, pola tingkah lakunya, sensitivitasnya, vitaminnya tumbuh kembang, aduh udah pokoknya macam-macam, ya kan? Nah kalau kita nggak membuka hati nih untuk dikoreksi, kalau kita nggak membuka hati untuk apa sama-sama ya menjalankan kehidupan ini dengan realistis tuh, ya rasanya kita kalau nggak kita sering dibohong, kan kita sering bohongin, ayo ngaku deh, ya kan sering bohongin, ya kan? Sering bohongin. Tapi dia pikir kita nggak tahu pada kita juga. Ya nggak apa-apa. Pokoknya paling penting sekarang nggak perlu membohong. Itu karena buat mama tuh biar sama-sama enak lah kita. Terbuka. Iya betul. Tapi memang aku juga berpikir tadi yang mama bilang itu 100% tuh aku bisa terima ya. Karena pertama kita mulai dengan mengakui dulu bahwa aku bukan orang tua yang juga selalu benar. Exactly. Aku bahkan juga punya banyak sekali salah gitu kan. Terus kedua adalah apa ya udah kita cuma memberikan pilihan-pilihan itu keren banget loh. Aku nanti mau tulis semuanya gitu. Aku mau contek itu loh buat aku ngomong ke Keanu. Ya kan Bateng. Very much lo buat itu loh. Iya, Kenu, kalau mau sekolah atau kamu punya hobi, jalanin aja nak. Yang paling penting minta doa restunya mama. Tapi harus fokus dan konsisten. Itu kuncinya Mama Ira pada anak. Nah itu dia. Aduh hari ini sebenarnya buat Keanu ya. Harusnya kita panggil Keanu Duha Jabar Mas Said. Tapi Mama itu udah cukup. Tapi Mama kan tadi udah kasih tahu tuh dari titik terendah gitu loh perpisahan. Kalau kita bicara konteks ujian. Apa ujian terberat yang Mama Ira pernah jalani? Ini di luar yang perpisahan ya. Pada saat saya harus menerima satu kondisi di mana kesehatan saya terganggu pada saat itu, tahun 2000, dan tidak banyak orang tahu, bahkan keluarga tidak tahu. Itu saya waktu itu sempat menjalani satu kemoterapi karena kondisi rahim saya yang tidak bagus. Tahun 2000 saya lakukan itu semua setelah saya melahirkan Kayla. Jadi anak-anak itu masih pada kecil, saya masih juga full of drama dalam kehidupan, bagaimana how to survive this and that. Tapi saya jalani itu semua dengan hati yang berkecamuk ya sebetulnya ya. Kasih tahu ke suami saya tidak mau karena saya punya alasan sendiri. Jelas tidak mungkin saya ceritakan kepada anak saya yang berusia 6 tahun pada saat itu. Atau kepada Devara yang masih berusia 2 tahun. Bahkan Kayla baru lahir. Saya menunda itu semua sampai saya yakin saya mampu secara materi dan satu keyakinan bahwa pasti akan baik-baik aja gitu. Itu gila sih. Aduh itu sih. Itu sih gila sih. Itu sih gila sih. Kalau menurut gini, maksudnya ini kan bahasa sehari-hari ya dengan segala orang. Bukan maksudnya gila tuh gimana gini. Suka nggak habis pikir aja gitu. Tapi gini, Allah tuh, aduh balik lagi ya, Allah tuh maha luar biasa, baik banget. Saya tuh udah mengalami ini semua, dari mulai kemoterapi sendirian, sampai terseok-seok, kemo 1 sampai nggak karuan, kedua terseok-seok, 3, pokoknya semua pada saat mengalami itu. Dan akhirnya berproses, sampai lagi-lagi ketemu sama AI dampingin saya untuk melakukan operasi stereotomi dan lain sebagainya, pembersihan, segala macam. Nah sekarang kondisinya. Ujian saya itu alhamdulillah Allah tuh maha baik. Beneran. Saya sudah melewati fase 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai dengan bertahan sampai sekarang. Walaupun kalau ada teman yang masih berada di sebagian badan saya, kita diamin aja. Kita bilang mari kita berdamai dengan kondisi ini. Karena semakin mindset kita positif, semakin kita yakin Allah memberikan jalan. Semakin kita yakin semua akan baik-baik saja. Positive vibe itu selalu ada. It's true Angie, it's true. Trust me. Aku tuh, iya beneran. Ya ini yang selalu aku yakini bahwa sebenarnya di luar sana banyak juga orang yang sedang berjuang. Oh ya. Dengan ujiannya masing-masing. Ayan. Luar biasa. Aku jadi bersyukur loh Mah dengar begini. Terima kasih. Artinya aku ngelihat gitu kan perjuangan Mama Ira, ngelawan rasa sakit itu nggak mudah loh. Dan bahkan tadi ada penerimaan. Kalau masih ada temen, itu ditreatnya sebagai teman loh. Berdamai.
Itu bisa sebegitu ilmunya gimana, Ma? Ya karena memang nggak tahu ya Angie. Semua orang tuh kan sudah diberikan kekuatan, keistimewaan dari Allah. Bagaimana kita bisa menghadapi menjalani hidup itu, it's depend on bagaimana kita bersikap, bersyukur, bersikap, jalani, terima, acceptance, ya kan? Lalu apalagi yang kita cari? Salah satunya yang tadi Mama bilang adalah mindset, it's true. Orang tuh nggak ada yang pernah tahu Mama Ira tuh seperti itu gitu. Jadi ya sudah dibawa ketawa senang aja. Salah satunya sampai sekarang saya masih bawa motor. Itu tuh hobi saya bawa motor. Saya naik motor loh. Saya ngajar bawa motor loh. Motor tuanya AI. Mio tahun 2005. Saya bawa. Aduh. Di perjalanan saya menikmati melihat suasana. Aku nggak habis pikir loh, tapi sih aku pikir energi Mama ini tuh perlu untuk ditularkan kepada orang-orang semua yang nonton. Aku sih berharap banyak yang nonton, banyak yang percaya bahwa kita pasti bisa melewati. Bisa. Kalaupun ini kan berarti kan divonis ya. Kita kan kadang-kadang kan jatuhnya ketika divonis. Ini nggak cuma masalah penyakit. Aku tuh jatuhnya ketika divonis tok. Iya. Masuk penjara. Aduh. Itu tuh langsung wah. Ini kan divonis sama juga kan kondisinya divonis. Oke, masih ada penyakit lah begitu kan. Masih sampai sekarang. Aku udah nggak tahu gimana rasanya tuh, Mah. Kalau ingat yang dulu tuh saat pertama kali denger itu kan kita pasti ini nih dengkul kayak nggak ada, kan darah kayak turun. Sudah lewat, Mama sudah lewat itu sendiri, sudah Mama lewati, air mata Mama sudah selesai. Dan kan lihatlah, ya kan, Mama Ira Mayasova masih tegar, tersenyum gitu kan, bahkan dikatakan kalau masih ada ya. Iya, kalaupun masih ada sekarang, ada di payudara maupun di kelenjar getah bening saya cuma bilang, kalau memang kita harus selalu bersama. Marilah kita berdamai, mari kita berteman. Karena izinkan saya supaya saya bisa melakukan apapun dengan baik. Insya Allah yang saya lakukan berkah untuk banyak orang. Jadi mari kita berdamai. Amin. Jadi kekuatan daripada pikiran itu akan menentukan bagaimana kita bereaksi atas apapun yang terjadi. It's true. Ya, tapi kita doakan juga semoga Mama Ira tuh sehat selalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Umur panjang. Amin. Iya. Dan apapun panjang umur yang bermanfaat. Iya, panjang umur yang berkah barokah ya. Betul. Dan mudah-mudahan semua rasa sakitnya itu digantikan dengan pahala yang melimpah. Amin ya Allah. Amin. Kan alhamdulillah Mama diingatkan gitu kan. Iya, ada kan orang yang meninggalnya tanpa mengetahui bahwa kalau ini kan iya kan. Alhamdulillah loh. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi itu ujiannya Mama Ira tuh udah discuss panjang kali lebar. Kita akan menutup sesi ini dengan sesuatu yang sangat membuat kita tertawa saja. Ya, kan? Karena apapun hidup itu pasti akan ada ketawa, nangis, marah, bahagia. Itulah ritme kehidupan. Iya, yang harus kita jalani. Yang harus kita jalanin. Iya. Pokoknya mari kita bertanya dengan quick answer. Quick answer. Pokoknya, Ma ini sih sederhana aja sih, Ma. Oh ya minum dulu gitu kan. Aduh, mudah-mudahan banyak yang nonton kita ya. Oh ya mudah-mudahan loh, karena aku tuh pengen memberitahukan the spirit of survival. Nah, itu yang paling keren tuh sebetulnya. Itu yang paling keren. Luar biasa. Karena sebenarnya yang paling berat itu pada saat engkau pertama kali mengetahuinya. Setelah engkau menjalaninya, ternyata gak berat-berat banget juga ya. Kan biasa kalau awal kan gitu. Berat banget tuh hidup. Iya. Ini kayak kita susah nih, nanti kita harus bagaimana? Jangan hidup dari kecemasan. Itu dia, betul. Saya belum pasti, jalanin aja udah di depan. Betul, ada juga yang nggak tahu tiba-tiba. Maksudnya kan kita nggak tahu ya gimana cara ajal menjemput ya kan. Mama bisa ngomong gini kenapa? Karena Mama melewati itu semua. Polisi di rumah saya banyak, 4 orang anak, ibu saya, manajer saya, sahabat-sahabat saya, galak semua anjing. Tapi perlu Ma, karena kan we don't need yes man gitu loh, yang hanya untuk mempleasure kita tapi sebenarnya tidak membentuk kita. Nah inilah yang membentuk kita walaupun kadang-kadang agak pahit loh ya. Agak pahit, tiap hari pahit. Pare dong. Bener banget. Tapi kan pare itu pahit untuk obat. Obat. Bener ini banget. Mama, ini sebenarnya kita bukan main pingpong. Karena aku tidak mau lagi dengan filosofi pingpong.
Ya kan, Kenapa? kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Udah sih kalau kesana, kesana aja, kesini aja gitu kan. Oh, iya, Nih, bener, Mah ya. bener. Nah, Mama hanya Oke. cukup mengangkat Oke, kalau si A Mama masih pilih B, si jawabannya A atau B. Oke Oke. ya. Wah, Masya Allah nih ya. Nggak boleh mikir ya? Langsung ya? Nggak boleh mikir, done. langsung. Oh my God. Oke, pilih A atau B. A, hidup tanpa film. B, hidup tanpa musik. A, hidup tanpa film. Oh, benar-benar karena main film awalnya ya. Emang betul sekali. Oke, yang kedua. Pilih A, Adi Bing Slamet, atau B, Tio Pakusadewo. B. Kenapa, Mah? Karena dia sudah sering menjadi suami saya di mana-mana. Beneran. Sampai dalam film lo ya? Oh iya. Saya sampai sekarang panggil Tio tuh dipanggil namanya suami, S-U-W-A. Oh gitu? Suami kalau teriak itu. Kalau dia dari Oke. jauh gitu, Bini! Teriak itu dari jauh. Lah waktu kemarin Mas Tio kena masalah, Mama jenguk? Enggak jenguk. Itu kan urusannya suami, urusan masalah dia. Enggak, kita urusan sama dia kalau yang senang-senang aja pas nyari duit, acting, ya kan? Kalau yang seru-seru ya dia ngurusin. Tapi kalau yang dibui nggak dijenguk kan? Nggak dijenguk. Tapi kemarin dia waktu pas panen lele, saya tahu. Hai Mas Tio. Halo Mas Tio, nanti kapan-kapan main ke sini ya. Suamiku tercinta. Oke. Aduh, pilih A atau B. A, masa lalu, B, masa depan. Ah, inilah pastinya. Masa Iya, depan lah betul, ya. Betul. Oke, pilih A, lebih banyak waktu, atau B, lebih banyak uang. Ini kayaknya. Lebih banyak waktu. Kak, nggak boleh tanyain. Boleh dong. Nggak boleh. Banyak waktu. Saya merasa masih belum bisa memberikan apapun yang terbaik untuk keluarga saya, termasuk ibu saya dan anak-anak. Mama ingin memberikan yang lebih baik lagi dari sisa hidup Mama. Kalau saya banyak uang, saya dalam kondisi yang saya sakit dan sebagainya macamnya, pasti semuanya akan. Memang kita bekerja mencari uang, tapi jangan pernah kita mendewakan uang, biar kita yang nyetir uang. Jadi saya milih waktu. Pilih waktu lah, karena sekaya-kayanya kita nggak akan bisa ngebeli waktu, ya kan? Nggak akan masuk lagi 2 kali. Tapi kalau kita punya waktu, kita bisa membeli uang. Exactly. It's true. Kita bisa plot-plotin uangnya. Iya kan? Benar. Ini di koper-koper Benar. di film-film, Iya. di berita-berita kemarin gila banyak waktu duitnya sekarang ya. Aduh, udah deh, iya, intermezzo tuh. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Oke, apa Mama lagi? pilih A, duda atau B, berondong? Sorry, A, duda duda. apa B? A, Dong. dong. Ya Duda. Allah, duda. Kenapa berondong nggak mau? Mama nggak suka, gue nggak suka, mohon maaf ya. Maksudnya mama sadar diri kok. Mama sadar diri, mama udah nggak muda lagi. Mama sadar diri, mama mungkin lebih cocok dapat usia yang seumuran sama mama. Beneran kok, masih single kok ini. Tapi beli 1 dapat 4. Kadang-kadang kita sebenarnya tahu gitu kan, kita tahu diri kalau berondong itu nggak bakal suka sama kita, mungkin suka sama duit kita. That's a fact of life. Halo. Iya bener Iya loh. kan? Iya kan, jadi Lagi pula sayang, anak-anak mama udah berondong semua. itu dia. Aku juga punya berondong satu di Iya, rumah. berondong satu aja nggak bisa habis di rumah Oh tuh. iya, Yang paling aduh. kecil. Next. Mari. Next, A, mie goreng atau B, spaghetti? Mie goreng. Kenapa? Mama suka banget sama mie goreng. Satu, bikinannya Wakika, manajer saya anak. Dan kedua, saya cuman suka mie gorengnya Kika. Masa sih? Iya, karena mie gorengnya dia tuh enak banget. Mau coba dong. Boleh. Mie goreng dia enak banget. Karena mami saya udah jarang masak, sekarang kan udah jauh pisah rumah. Paling kalau bikin mie goreng Kika, karena Kika tuh jago masak. Oh, tapi bukannya kan Mama Ira kan dibesarkan sama Oma yang Belanda. Oma Belanda, udah kenyang makan spaghetti. Oh iya. Spaghetti, steak, ya kan, apalah nama Open ini, scooter, udah ya semuanya kan? pakai skutel lah, apa ini itu, ya kan, udahlah, pokoknya udah. Kalau gitu next, pilih A, bunga atau B, coklat? B, Kenapa? suka banget sama coklat, dark choco. Oke, emang bunga bang mau? Kalau ada tulisan tadi bunga bang, saya bilang ini. Kalau bunga, saya kebetulan bukan pencinta tanaman. Saya buta tanaman, kecuali bunga-bunga yang pada umumnya. Oke. Saya pencinta makanan, makanya saya suka coklat. Iya kan? Iya. Dulu saya tahun 2023 tahun lalu, awal akhir Maret atau awal April, berat badan mama masih 97,8. Sekarang mama sudah ke 80. Wih, 12 mantap kilo. banget itu ya. Tapi bukan gara-gara Terima dark kasih. coklat kan? Enggak. Itu karena dia tadi makannya, iya kan? Oke. Sekarang pilih A, Ya. Celine Dion atau B, Whitney Houston. B. Ada alasan? Pertama kali mama menyanyikan lagu bahasa Inggris
itu belajar dari lagu Greatest Love of All. Oh, aku suka banget lagunya. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. Udah, beong. Ya, kalau enggak juga selain beong, ya kan, aku juga kena monetize. Jadi cukup kan? Bisa nggak apa-apa? Pendek kan? Pendek. Aman, lanjut mah gitu kan. Mama pilih A, dapur kotor atau B, kamar mandi kotor? Ini aja. Nggak pernah ke dapur ya? Bukan, salah. Ini tiap hari pegangan saya. Kurang menantang. Kalau dapur kotor itu memang bagian saya. Jadi kalau dapur kotor itu, kalau ada piring kotor, Ai udah tahu, sengaja digeletakin. Kenapa? Karena itu memang jatah saya membersihkan, mencuci piring. Daripada piring yang saya cuci 2 kali, lebih baik dia taruh di situ, dia tumpuk, dan saya merasa lebih nyaman. Jadi kalau dapur itu sudah biasa. Nah, kalau ini yang paling seru. Jadi kamar mandi kotor ini saya paling nggak bisa kalau kamar mandi saya kotor. Karena kudu bersihinnya sebenarnya lebih susah. Exactly. Lebih detail ke belakang, pucat kan? Gitu. Terus mama pilih apa? A, daster atau B, piyama? Daster. Kenapa? Daster itu paling gampang, terutama buat emak-emak modelnya kayak saya. Ya, kalau piyama ribet pakai kancing, pakai segala macam. Kalau daster itu saya paling suka daster Bali yang ada gambar bambu. Aku pakai itu dulu, lapas dulu. Iya. Adem banget. Ya itu namanya kalau kita bilang kalau di tempat laundry saya cukepak. Apa tuh? Cuci kering pakai. Cek, gantung pakai lagi. Itu namanya daster cukepak. Oke. Terus yang terakhir, Mama pilih A, anak atau B, menantu? Anak. Iyalah, itu kan katanya yang bikin nih gimana sih? Iya. Pastilah ya. Tapi besok boleh dong saya pilih ini karena sebentar lagi anak saya mau dilamar insya Allah. Yang nomor 3 Tante Enji. Yang nomor 3. Jadi kalau gitu kita akan mengakhiri dengan pertanyaan penutup nih Mama Ira. Ya. Kalau anak-anak udah pada nikah ya kan, Mama Ira akan memilih menghabisi masa tuanya melakukan apa? Yang pasti saya terus berbenah diri. Karena masih banyak rencana Mama Ninji yang belum tersampaikan. Mama ingin membahagiakan orang tua saya, namanya ibu saya. Dengan keterbatasan usianya Mami yang sudah 75 tahun dan fisiknya Mami yang juga sekarang sudah tidak normal lagi. Iya, aku sama Mama Ira by the way sama-sama loh, orang tua kita demensia. Ya, demensia dan Mami masih oke, cuman early sekali stage-nya. Terus tapi Mami sudah di kursi roda karena pernah jatuh. Jadi tulang panggulnya tertabrak, jadi tulang paha nabrak tulang panggul jadi nggak bisa jalan, tapi hanya bisa pakai baby walker. Baby walker, maksudnya walker gitu, tapi yang hanya step ke satu tempat gitu. Nah, jadi mau membahagiakan Mami, rencananya kita masih pengen ke Tanah Suci bersama, amin, ya amin. Itu rencana saya, Tanah Suci bersama. Pengen menyenangkan hati Mami, jalan-jalan bersama Mami lagi kayak dulu, ya menemani Mami. Itu tujuan saya pertama. Sampai akhirnya saya bertanya, Enji, apakah Allah memberikan saya satu tugas di mana saya harus menjaga dan merawat, mencintai ibu saya sepenuh hati dulu, sehingga pada akhirnya insya Allah semua harapan cita-cita saya bisa terlengkapi setelah tugas saya selesai. Itu pertanyaan saya. Ini sering banget yang ada berkecamuk ya. Setelah itu kalau anak-anak, jadi setelah Mami saya juga pengen jalan-jalan sama anak-anak, anak cucu mantu, ya kan. Kalau semua sudah settle semuanya, saya pengen punya sekolah. Sekolah di mana notabene Mama Ira mencintai dunia anak-anak. Jadi jangan pernah lepas dari, biarkan orang mengenal saya sebagai artis cilik, Cinderella Indonesia, ibunya Kalista Devara Kaila Rafa dan semua ibu anak-anak Indonesia. Dan biarkan regenerasi itu tetap ada di sebuah tempat sekolah Mama Ira. Jadi Mama kan senang jadi guru ya. Iya. Sampai sekarang. Kabul ya Rob, kabul. Amin ya Allah. Ternyata itulah penutup kita. Mama Ira tadi sudah memberikan jawaban. Mama Ira pengen dikenal sebagai apa sih? Ya itulah. Mamanya anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mama Ira yang tayang.
We see you next time. Thank you ya for subscribing. Don't forget to subscribe my channel and also Mama Ira's channel. Mama Ira's channel ada di sini. Gitu kan, follow juga semuanya dan dapatkan juga kisah-kisah inspirasi aku yang ada di tempatnya Mama Ira. Nah, jangan nanti kita nonton ya. Jangan lupa ya subscribe ya Ira Mesofaril. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.